Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pengambilan keputusan konsumen terhadap suatu produk. Saya sendiri, Zesa Nanda Rosita, NIM 26 sebagai moderator dan notulen, dan rekan saya Hani Mardia, NIM 25 sebagai pemateri. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk Hani Mardia, rekan saya, sebagai pemateri. Baiklah, untuk pembahasan yang akan kami bahas di sini diantaranya yang pertama, pengertian pengambilan keputusan konsumen. Yang kedua, tipe-tipe keputusan dalam melakukan pembelian. Yang ketiga, model pengambilan keputusan konsumen. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Yang kelima, jenis-jenis tingkah laku konsumen. Dan yang terakhir, kendala dalam pengambilan keputusan konsumen. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian keputusan konsumen. Menurut Pranoto pada tahun 2008, pengertian keputusan konsumen yaitu adalah perilaku pengambilan keputusan oleh konsumen yang diawali dengan adanya kesadaran pemenuhan kebutuhan. Jadi di sini pengambilan keputusan konsumen itu disebut sebagai perilaku yang dilakukan oleh konsumen karena konsumen ini memiliki kebutuhan tertentu, baik jasa maupun barang. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua yaitu tipe-tipe keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Nah, tipe-tipe ini menurut Kotler dan Keller, yang pertama adalah pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir perilaku pasca pembelian. Dan tipe-tipe ini akan saya bahas pada pembahasan yang ketiga. Baiklah, untuk pembahasan yang keempat yaitu faktor-faktor pengambilan keputusan konsumen. Faktor-faktor pengambilan keputusan konsumen ini ada 4, yaitu dari faktor budaya, faktor sosial, faktor teknologi, dan juga faktor pribadi. Yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya ini seperti kebiasaan dari suatu konsumen, kebiasaan di lingkungan konsumen, seperti adanya diskon atau apapun itu, karena konsumen sudah mencatat tanggal-tanggalnya. Jadi faktor budaya ini adalah kebiasaan yang ada di lingkungan konsumen. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini dipengaruhi karena adanya beberapa orang yang ada di dekat konsumen, seperti saudara, teman, dan di situ orang yang ada di dekatnya itu bisa mempengaruhi konsumen. Misalnya, wah produk ini bagus, nah nanti konsumen ini akan terpengaruh untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, faktor teknologi. Faktor teknologi pasti ini sangat dibutuhkan oleh konsumen karena seiring perkembangan zaman, pasti konsumen membutuhkan suatu teknologi. Contohnya AC, kipas angin, laptop. Untuk mengerjakan tugas pasti kita butuh laptop kan. Nah, itu pasti konsumen akan membeli karena adanya faktor teknologi. Yang selanjutnya ada faktor pribadi. Faktor pribadi itu bermacam-macam jenisnya. Nah, contohnya itu seperti seseorang yang bekerja di suatu tempat, dan mungkin kalau misalkan dia bekerja di sana, dia membutuhkan sepatu yang bagus. Jadi penampilan, untuk faktor penampilannya dia sendiri, faktor pribadi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tingkah laku keputusan konsumen. Jenis-jenis tingkah laku keputusan konsumen ini, yang pertama yaitu konsumen yang kompleks. Jenis konsumen yang kompleks ini adalah konsumen yang mencari produk yang mahal, terbatas,
dan pokoknya di kalangan atas, jadi stoknya tuh terbatas, dia pengen memakai yang jarang dipakai orang. Nah, yang selanjutnya tingkah laku yang mengurangi ketidakcocokan. Nah, jenis konsumen ini mirip seperti konsumen kompleks, hanya saja konsumen ini tetap membandingkan barangnya sebelum membeli. Yang ketiga yaitu tingkah laku membeli yang merupakan kebiasaan. Jadi misalkan dia sudah sering membeli produk ini, dia nggak mau berpindah lagi. Jadi konsumen yang membeli karena kebiasaan, sudah biasa membeli produk itu, dia tidak akan berpaling ke produk yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu tingkah laku membeli yang mencari variasi. Nah, konsumen ini tuh banyak menjelajahi berbagai produk. Jadi dia jika produk ini tidak cocok, dia akan beralih ke produk ini, cek produk ini. Jadi pembahasan yang terakhir yaitu kendala dalam pengambilan keputusan konsumen. Kendala yang pertama yang biasa dihadapi konsumen yaitu kegagalan di masa lalu atau salah membeli produk. Jadi pernah membeli produk itu tapi ternyata produknya tidak sesuai ekspektasi. Dan yang kedua, konsultasi terlalu berlebihan. Bagaimana jika dia terlalu berlebihan konsultasi? Karena produk ini bisa saja habis dibeli oleh konsumen yang lainnya. Dan sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.